بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali di masjid kita ini untuk kita sama-sama mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk-petunjuk kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita memperbanyak hamdalah di Jumat subuh hari ini. Semoga Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pasangannya adalah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita masih di surah Thaha. Saya minta izin untuk ayatnya kita loncat-loncat. Saya langsung di ayat 122, nanti insyaallah sampai 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam, atau sebelumnya, bahwa surah Thaha ini umumnya atau hampir 70% cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Di ayat mulai 120 sampai 122 bagian pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fawaswasa ilaihi asy-syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Allah mengatakan, "Fawaswasa ilaihi syaitanu," maka mulailah syaitan meluncurkan godaannya kepada Nabi Adam yang saat itu masih di surga. Syaitan mengatakan, "Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon yang membuat engkau akan kekal?" Ya. Maka disebutlah sebagai pohon khuldi. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam satu pohon yang akan membuat engkau kekal, wa mulkin la yabla, dan engkau akan menjadi raja atau kerajaan untukmu yang tidak akan kekang, dia akan abadi. Adam pun tergoda. Disebutkan dalam catatan sejarah bahwa waktu itu beliau berdua dengan istrinya Siti Hawa, ya. Tapi tujuan godaan pertama dilakukan kepada Adam. "Wahai Adam, mau tidak saya tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, pohon keabadian, yang engkau nanti juga mendapatkan kerajaan yang akan kekal abadi." Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwa akan ada pada tabiat manusia itu
sifat-sifat yang ingin menguasai sesuatu yang dia kekal. Setelah digoda Adam, awalnya tidak berhasil, maka setan beralih kepada sang istri. Kemudian setelah berhasil, digodalah sang godaan iblis kepada Siti Hawa, yang dalam beberapa cerita Israiliyat, buah itu pada Adam ketika dimakan itu sampai di kerongkongannya. Coba ini cerita Israiliyat. Itulah sebabnya laki-laki punya apa ini, kayak jakung ini. Adapun Hawa itu sampai di dadanya. Cuma itu cerita Israiliyat. Digodalah Hawa dan berhasil. Dia membujuk juga suaminya, yaitu Adam. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Mereka berdua memakan buah itu, lalu copotlah pakaiannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah menggunakan kalimat yang indah. Fabadat lahuma, dan kelihatanlah sawah, keburukannya. Maksudnya aurat. Jadi aurat itu disebut dalam bahasa Quran sawah. Dan kalau dirubah kalimatnya menjadi su. Jadi aurat itu tidak baik dilihat. Aurat itu tidak baik dilihat. Ya. Watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Copotlah pakaiannya, karena copot maka keduanya ingin menutup auratnya. Dengan cara apa? Mengambil dedaunan yang ada pada pepohonan. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat, pohon-pohon yang ada di sekitar Nabi Adam saat itu ketika mau diambil itu menjadi keras dan tidak bisa dipetik daunnya. Kata ulama kita ahli hikmah mengatakan salah satu efek dosa adalah Allah membuat makhluk-makhluknya itu benci kepada pelaku dosa, sampai-sampai kepada Adam dan Hawa pohon menjadi keras, menolak untuk berlemah lembut kepada pelaku dosa. Jadi dia jadi keras. Karena tidak ada jalan lain, maka Nabi Adam dan istrinya hanya bisa mengambil dedaunan yang sudah gugur, diambilnya, lalu dipakai menutup auratnya. Di sini memberikan petunjuk, kata para ulama, bahwa membuka aurat itu dulu adalah, ketika aurat terbuka itu dulu merupakan hukuman. Jadi telanjang, minta maaf bahasa kasarnya, telanjang itu adalah hukuman. Tapi itu dulu. Zaman sekarang telanjang menjadi sebuah peradaban. Nah itu terbalik Pak. Ya. Jadi dulu kalau orang telanjang itu karena dihukum oleh Allah. Sekarang telanjang menjadi sebuah peradaban, budaya, dan sebuah kebanggaan. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Akhirnya Adam disebutlah menjadi hamba yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kemudian dia bertobat. Ya. Thumma jatabahu rabbuhu. Dia pun bertobat dengan mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin di ayat yang lain. Lalu Allah dengan kalimat itu, dan ini memberikan petunjuk, salah satu doa yang sangat baik memohon ampun adalah Rabbana zalamna anfusana sampai akhir ayat.
Thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Lalu Allah memilihnya, menerima taubatnya, wahada, dan Allah memberikan dia petunjuk. Tetapi diberikan petunjuk, diterima taubatnya, tapi semua keputusan sudah telah ditetapkan jauh sebelumnya, yaitu Allah berfirman di ayat berikutnya, qala bita minha jami'a, turunlah ke muka bumi. Sayangnya potongan ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan turunlah kalian ke muka bumi, sebagian kaum muslimin menyangka bahwa gara-gara Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, dia turun ke muka bumi. Seandainya Nabi Adam itu tidak makan buah terlarang, kita tidak tinggal di bumi. Itu sebenarnya salah paham. Ya, salah paham. Sebab sejak awal Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk dipersiapkan memang tinggal di bumi. Jadi tinggalnya di surga itu untuk sementara waktu. Suatu saat pasti akan diturunkan. Cuma karena istilahnya mendahului masa expire, dia kemudian diturunkan lebih cepat. Ya, sama dengan obat. Expire-nya bulan 8 2025, tapi ditaruh di tempat yang menyalahi aturan obat, maka dia expire lebih cepat. Jadi tidak benar kalau seandainya Adam tidak makan buah terlarang itu, kita semua akan tinggal di surga semuanya, tidak tinggal di bumi. Tidak benar. Yang benar adalah justru hikmahnya Adam awalnya tinggal di surga, kemudian diturunkan ke muka bumi supaya kita ini manusia keturunan Adam yang tinggal di bumi itu selalu merasa rindu untuk kembali ke surga, ya, kampung halaman kita. Itu maksudnya, supaya kita mengamalkan amalan-amalan yang bisa membuat kita cepat, ya, dan bahagia pulang kampung. Ya, itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita lanjutkan ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi ketika sebelum detik-detik Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nanti Adam, kalau engkau mendapatkan perintah-perintahku, petunjuk-petunjukku, terima cepat, ambil. Faman tabi'a hudaya, sebab siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjukku, ini ujung ayatnya sangat jelas. Fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang mengikuti tuntunan-tuntunanku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Inilah potongan ayat yang salah satunya menjadi jawaban kenapa kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya Allah selalu memberikan kita petunjuk yang efeknya adalah semua yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia juga tidak akan celaka di permukaan bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan saya 10 menit kemudian. Ayat berikutnya sangat penting. Kalau kita ikuti tadi bahwa Adam digoda oleh iblis, ya, yang isinya supaya dia menjadi orang yang kekal, supaya dia mendapatkan kerajaan yang tidak yang tidak kekal, dia akan abadi. Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Allah mengatakan, dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, siapa saja yang berpaling dari agamaku, siapa saja yang berpaling dari peringatan-peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebentar kita jelaskan maksudnya, nanti dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, nanti orang-orang itu yang jauh dari agama Allah ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Bapak Ibu jemaah sekalian, izinkan saya sekali lagi 10 menit. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat dongka, barang siapa yang jauh dari agama Allah, barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, barang siapa yang ingkar kepada peringatan-peringatan Allah, barang siapa yang tidak mau melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Imam Al-Qurtubi mengatakan, maknanya adalah dzalika anna Allah azza wa jalla ja'ala ma'al ladzina ma'ad-din at-taslim wal qana'a wat tawakkul 'alaihi wa ala qasamatihi. Orang-orang yang selalu berjalan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, melaksanakan perintah-perintah agama ini, Allah akan berikan dia hadiah. Hadiah apa? Disebutkan dalam ayat yang lain di surah An-Nahl ayat 97. Orang yang berjalan di atas perintah Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia di permukaan bumi ini dalam keadaan yang baik, mendapatkan kehidupan yang baik. Bagaimana itu ciri-cirinya? Ulama mengatakan, orang yang berjalan di atas petunjuk-petunjuk Allah, selalu beribadah dengan baik, akan dibuat hatinya selalu at-taslim, selalu mudah berserah diri kepada Allah. Wal qanaah, akan dimasukkan ke dalam hatinya perasaan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wat tawakkul alaih, dan dia selalu mudah bertawakal kepada Allah. Yang berikutnya, wa ala qasamatih, Allah akan masukkan, campakkan ke dalam hatinya selalu perasaan ridho, perasaan tenang ya dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Apapun kejadian yang menimpanya, dia akan selalu merasa bahwa ini memang datang dari Allah. Fasahibuhu yunfiqu ma razaqahullah, dia akan mudah berinfak, dia akan mudah membagikan rezekinya yang Allah bagikan kepadanya dengan mudah, dan dia akan menjalani kehidupan ini dengan mudah. Bukan berarti orang-orang yang beriman itu tidak ada masalahnya. Ada, dan selalu orang beriman itu akan selalu dapat masalah. Tapi karena keimanannya, masalahnya itu mudah diselesaikan. Biasa dengar petunjuk atau nasihat orang tua kita dulu. Ini Pak, nanti insya Allah kita sebutkan di ayat yang lain. Tapi ini bahasa yang sangat indah dari orang tua kita. Dalam bahasa Makassar Pak, enak sekali didengar kalimat ini. Sebenarnya tuh, ini yang seri pas salat ni boya di lalang, talasat tak rilinoa. Sebenarnya nak, ada itu satu pasal, satu poin yang harus kita dapatkan di dunia ini. Apa itu? Barakah natalla saka, keberkahan hidup. Kapun na barakah kita lasa, lacu kintu. Kalau hidup kita sudah berkah, urusan akan mudah. Bukan berarti tidak ada masalahnya. Harus ada masalah, tapi mudah untuk diselesaikan. Itu balasan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun
orang yang ingkar, maka itulah balasannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Sempit bagaimana? Kita dengarkan penjelasannya. Ulama mengatakan, wal mu'rid 'anil ladzina 'anid din, adapun orang yang ingkar kepada agama ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena akan selalu Allah jadikan di kelopak matanya itu rasa miskin, dan Allah akan porak-porandakan hatinya. Nah, dan persis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mari kita dengarkan. Rasulullah mengatakan, man ja'ala al-akhirata hammuhu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, wahadallahu syamlah, Allah akan jadikan hatinya selalu fokus. Wa ja'ala ghinahu nasba ainaihi, siapa yang selalu menjadikan akhirat tujuan hidupnya, Allah akan membuat selalu rasa kaya itu berada di kedua kelopak matanya. Dia selalu merasa cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan senang. Jadi kalau orang ridho kepada Allah, taat kepadanya, maka Allah akan satukan hatinya. Dia akan selalu fokus, tidak gelisah. Kekayaan akan selalu berada di kelopak matanya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan senang. Sebaliknya, kita dengarkan, dan hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i, Rasulullah mengatakan, wa man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, istilah orang sekarang, siapa yang judul di otaknya cuma satu, dunia, dunia, dunia saja, maka apa akibatnya? Farraqallahu syamlah, Allah akan porak-porandakan hatinya, tidak pernah fokus. Wa ja'alal faqra nasba ainaihi, kefakiran akan selalu berada di kelopak matanya. Istilahnya mentalnya mental miskin, banyak uangnya tapi mentalnya mental miskin. Dan itu ada dulu Pak, zaman SBY, kalau BLT yang selalu pergi, yang banyak-banyak ikut ngantri di kantor pos ambil BLT, siapa? Banyak Pak emasnya, sampai menunggu BLT 600.000 satu bulan, sampai kasih begini-begini tangan naik. Itu orang-orang bermental miskin. Kenapa? Itu adalah orang-orang yang mengajar dunia, judul di matanya adalah dunia, dunia, dunia. Begitu terus, maka Allah akan menjadikan selalu kemiskinan berada di kelopak matanya. Dan ciri-cirinya itu selalu mengeluh, banyak uangnya tapi selalu mengeluh. Itu begitu. Jadi kalau ada orang kaya mengeluh, ini dunia judul di otaknya. Wa ma atathu dunya illa wahya kariha, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dalam keadaan terpaksa. Maksudnya dia harus berusaha untuk mendapatkan dunia itu. Jadi itu balasan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan hidupnya sempit. Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit lagi, ini ada kisah yang baik sekali. Luar biasa memang Pak, kita di Indonesia ini ada istilah Pak Kiai. Rata-rata Kiai itu bahasanya bahasa yang mudah, seperti orang bicara sama anaknya. Pak Kiai, ada seorang anak muda yang cukup sombong karena kekayaannya. Orang sombong itu tidak bagus Pak. Sebenarnya orang sombong itu orang yang tidak tahu diri. Ada kalimat singkat supaya kita sama sebentar. Sombong itu, orang yang sombong itu ibaratnya orang yang berdiri di atas puncak gunung. Dia lihat orang di bawahnya kecil semua, padahal dia tidak sadar bahwa orang di bawah lihat dia kecil juga. Jadi untuk apa Anda sombong sebenarnya? Dia menyangka ketika berada di atas, jadi nangaseng. Dia tidak sadar bahwa orang di bawah juga bilang, kecilnya itu di atas. Itu orang sombong itu. Jadi orang sombong itu tidak tahu diri sebenarnya, tidak sadar. Nah, suatu saat, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada anak muda yang cukup kaya.
dia datang kepada Pak Kiai, bilang, Pak Kiai, katanya orang kalau tidak pernah sholat, malas beribadah, jauh dari agama, hidupnya sempit. Saya tidak sembahyang, banyak uangku. Berarti Allah sayang saya. Jadi tidak perlu orang rajin sholat itu lalu disayang sama Allah. Saya banyak uangku, banyak gajiku, banyak hartaku. Coba dengarkan jawaban Pak Kiai yang sederhana. Pak Kiai itu bilang, biasa kasih uang tukang parkir. Pak Kiai pertanyaannya sederhana. Ketika anak muda itu bilang, saya tidak sholat, jauh dari agama, tapi banyak uangku, banyak penghasilanku, saya kaya, berarti tidak mesti orang rajin ibadah disayang Allah. Saya disayang Allah. Maka Pak Kiai bilang, biasa kasih uang tukang parkir. Nah, bilang biasa, bahkan sering. Kata Pak Kiai, kau kalau kasih uang itu tukang parkir, kau senang tidak? Bilang, kadang biasa-biasa saja, tapi sering-sering tidak senang. Yeah. Kebiasa 5.000 jadi belanja, 2.000 dibayar parkir. Ya itu? Kata Pak Kiai, begitulah Allah kepadamu. Biasa kasih uang tukang parkir, bilang biasa. Senang. Dia bilang biasa-biasa saja, tapi banyak-banyak tidak senang. Ah, begitulah Allah kepadamu. Kau dikasih, belum tentu Allah senang. Ya. Yeah. Jadi dia menyangka bahwa orang yang jauh dari agama itu tidak apa-apa. Yang penting kenyataannya banyak uangnya atau tidak. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Orang-orang yang salah paham terhadap agama dikiranya kehidupan yang sempit itu dia miskin. Ya. Maka ini saya harus penuhi janji saya. Alhasil nanti insya Allah kita sambung. Ada satu kalimat yang sangat indah yang perlu kita dengar. Tadi cerita tentang Adam yang digoda tentang kekuasaan, dia akan jadi kekal. Kemudian di ujung tentang kehidupan yang sempit kalau orang jauh dari agama. Maka satu pesan penting untuk kita tentang kehidupan ini, ya, jangan terlalu mengajar dunia. Dengarkan kalimat berikut ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tapi saya 1 minggu yang lalu tertegun dengan kalimat ini. Saya bilang seandainya mungkin orang ini ambil dari ayat. Coba kalimatnya Bu, Bapak, kita dengar sebelum Ibu keluar pulang. Cukup dengan berjalan, tak perlu berlari, sebab kehidupan ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Bukan pelarian. Jadi jangan terlalu bersemangat mengajar kehidupan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Cukup dengan berjalan, tak perlu berlari, sebab kehidupan ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Santai-santai, santai mogo, dunia jini. Begitu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran penting kepada kita sekalian, supaya kita ini Bapak Ibu yang sudah tua, ya, yang kita sudah umur 50 tahun ke atas, ya, kata seorang tua lekat rumah kami mengatakan, kalau sudah umur 50 tahun ke atas, tidak usah terlalu mengajar dunia, tidak usah terlalu repot, ya, urusan sakit hati, urusan tersinggung dengan kata-katanya orang, kata-katanya tetangga, tidak usah. Itu bukan zamannya lagi kita berpikir begitu. Sekarang zamannya kita berpikir bagaimana caranya supaya tidak sakit lutut, supaya tidak encok dan segala macam, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Surga dan neraka itu telah ada atau memang nanti di hari kiamat. Yang kedua, apakah surga dan neraka itu sebenarnya surga itu abadi? Jelas. Iya Pak. Juga abadi apa? Apakah neraka dan surga juga abadi atau surga saja yang abadi
dan neraka tidak abadi. Iya. Yang berikutnya saya ingin penjelasan tentang asbab nuzul dari tahap 120 sampai dengan 125. Iya Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah surga dan neraka sudah ada sekarang? Jawabannya sudah ada. Sudah ada surga dan neraka. Dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Pertama, kisah Nabi Adam. Kita dengarkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin. Ini tentang hari kita, hari Jumat subuh. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari, semulia-mulia hari, sehebat-hebat hari yang paling dinantikan oleh Nabi, bahkan lebih dinantikan oleh Nabi daripada sekedar terbitnya matahari adalah hari Jumat. Lanjutan hadisnya, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan. Jadi Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat Nabi Adam ditempatkan di dalam surga. Cuma kalimat ini mendatangkan pertanyaan. Di manakah Adam diciptakan? Di luar surga atau di dalam surga? Di dalam surga. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan di hari Jumat itu ditempatkan di dalam surga? Maksudnya dia sudah ada di situ lalu diizinkan untuk tinggal. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumatlah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Izinkan saya menambah sedikit satu kalimat mengutip perkataan Zainuddin MZ rahimahullah. Saya sampai sekarang Pak Kiai ini luar biasa, memang fenomenal jadi Pak Kiai Zainuddin MZ tentang Nabi Adam. Dia bilang, subhanallah, Nabi Adam itu dosanya satu, sudah di surga diturunkan. Kita ini dosa kita banyak, masih di dunia, mau juga masuk surga. Modal mau apa? Ini baik sekali, subhanallah. Supaya kita tahu diri lah, gitu. Berarti surga dan neraka sudah ada. Dalilnya dalam Al-Quran. Kalau tadi hadis di ujung ayat ini tentang surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada surga yang seluas langit dan bumi. Di ujungnya adalah dipersiapkan. Dipersiapkan artinya dia sudah ada. Tentang neraka, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum. Kemudian di ujung ayatnya uiddat lil kafirin. Neraka itu telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti dia sudah ada. Dalil berikutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka. Pertanyaannya adalah, kita bikinkan pertanyaan, tapi itu kan Ustaz, maksudnya cuma cerita, nanti surga dan nerakanya kalau kita sudah pada mati semua. Tidak, dia sudah ada sekarang. Lalu dibikinkan pertanyaan, kalau surga dan neraka sudah ada Ustaz sejak zaman dulu, apa sudah ada penghuninya? Sia-sia itu Ustaz, kalau sudah ada baru lama baru kiamat orang. Kesingkaan kayak orang bikin perumahan baru tidak ada penghuni, rusak rumahnya. Tidak, dia ada, dia sudah ada. Penghuninya belum ada. Tapi tadi kita bilang di hadis peristiwa Isra Mi'raj, Nabi lihat calon penghuni surga, Nabi lihat penghuni neraka. Itu dalam istilah orang dulu seperti sebuah film, itu ekstran aja itu. Tapi yang lebih dekat adalah model perumahan sekarang. Bapak biasa lihat iklan perumahan, rumahnya belum ada, tanahnya memang sudah ada tapi rumahnya belum ada, tapi diiklankan kepada kita sudah ada gambarnya, ada kolam renangnya, ada ininya, lalu di syuting di situ digambarkan ada orang lari-lari di jogging di sekitar itu, padahal belum ada. Itulah gambaran tentang surga dan neraka yang dilihat oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj.
Yang ketiga adalah apakah surga dan neraka kekal? Kekal. Dia kekal. Dia kekal. Surga kekal. Khalidin, makanya Allah mengatakan bagi orang yang beriman khalidina fiha abada. Dia kekal. Bagi orang yang masuk neraka, kalau dia orang kafir, khalidina fiha abada. Dia kekal. Dia kekal, Pak. Selama-lamanya di situ. Orang kafir, tapi orang beriman, kalau dia Islam, kalaupun masuk neraka, dia tidak kekal. Dia akan dikeluarkan. Nah, cuma memang kayaknya orang ini masih hidup, Pak. Masih hidup. Dia menulis buku bahwa ternyata di 3 bukunya yang fenomenal, tapi berbahaya. Dia ahli fisika, menulis buku. Yang pertama, ternyata Adam bukan manusia pertama. Yang kedua, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, ternyata azab kubur tidak ada. Saya kenal betul ini buku karena orangnya itu dulu pernah saya diundang untuk berdebat dengan dia. Tapi waktu itu 2008 saya kebetulan pas langsung ditugaskan ke Palu waktu itu. Jadi bukan saya yang hadapi orang itu. Sempat datang di Makassar. Dia menggunakan kalimat ini, Pak, kekal itu bukan berarti selama-lamanya. Iya. Bukan berarti dia tidak akan usang. Dia menggunakan logika. Ini kunci motor saya, pakai selama-lamanya. Apakah dia bilang, apakah selama-lamanya itu motor akan ada selama-lamanya? Dia bilang tidak. Tidak toh. Dia pasti suatu saat dia hancur. Dia membuat persamaan antara benda di muka bumi ini dengan yang ada di surga. Itu sebuah kesalahan fatal. Surga dan neraka itu kekal abadi. Iya, begitu, Pak. Iya. Kalau tidak percaya nanti tunggu lagi. Begitu, Pak, kira-kira. Allah. Oh, baik, Bu, silakan. Bisa dikasih mikrofon Ibu supaya. Iya, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf pertanyaan saya mungkin keluar dari kajian kita. Iya. Sebenarnya lama saya ingin bertanya, saya merasa tidak sesuai dengan tema yang kita kaji. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang PNS, kebetulan saya PNS, kalau kita menerima sesuatu seperti misalnya ada terima kasih atau fee, istilahnya orang kadang-kadang fee atau persen itu dari sesuatu yang merupakan pekerjaan kita, meskipun di saat kita tidak meminta, tiba-tiba misalnya mereka datang, ya ini terima kasih sudah membantu, meskipun misalnya dari awal itu tidak ada pembicaraan bahwa pekerjaan kita itu membantu mereka karena memang sudah seperti itu SPK seperti itu, Ustaz. Iya. Karena mau ditolak saya diterima artinya nggak berkah gitu. Iya. Artinya semakin tua semakin mulai belajar menerima sesuatu tentang apakah ini berkah, apakah ini halal, bukan halal ya gimana? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu PNS, pegawai negeri sipil di. Saya juga PNS, Bu, pegawai Nabi SAW. Ada juga bapak-bapak PLT, pegawai lillahi ta'ala. Tentang fee untuk sebuah pekerjaan yang memang dia digaji untuk itu, pekerjaan itu lalu dikasih.
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan seorang sahabat untuk mengumpulkan zakat. Setelah dikumpulkan, ternyata ada di antara sahabat yang bayar zakat, dia kasih dia fee, kelebihan. Dia datang menghadap Nabi, kasih setoran, sudah selesai ini uang zakat sahabat. Ternyata ada lebih. Dia bilang sama Nabi, wahai Nabi, ini untuk kita, ini untuk saya. Nabi SAW kemudian berkhutbah, ya, bahwa yang intinya itu adalah sesuatu yang tidak boleh, karena itu satu saat nanti dipakaikan untuk membakar dia di api neraka. Belum selesai, Bu. Belum, jangan kecewa. Belum selesai. Iya. Maka jalan keluarnya, karena interaksi kita di Indonesia begitu, rata-rata Indonesia, ya. Dan orang Indonesia adalah orang yang paling sering mengajarkan membayar fee kepada pegawai-pegawai yang ada di Saudi. Yang kalau ibu yang minta baksis itu orang Indonesia yang ajar itu mereka. Ya, pegawai hotel yang angkatkan koper kita itu kan dikasih. Itu orang Indonesia yang ajar. Orang Indonesia ajar. Itu baksis itu di bus baksis real. Orang Indonesia yang ajar itu. Nah, hasil bagaimana caranya supaya dia jadi halal? Kalau ditolak, kalau sedikit iya enggak apa-apa, tapi kalau banyak ini bagaimana ceritanya? Maka diambil, apalagi dia itu diambil, tapi lapor ke pimpinan. Bilang ada iya Pak, memang harus begitu. Dia lapor ke pimpinan, ya. Kalau dia bilang ambil, artinya dia kasih izin untuk itu, maka dia boleh diambil. Dan ini hubungannya juga nanti yang lagi viral itu tentang memberi hadiah kepada guru selesai ujian. Memberi hadiah, memberi dia, itu tidak boleh, ya, kalau dia mempengaruhi nilainya anak-anak, ya, itu dia jadi sogok jadinya. Nah, adapun tadi, maka di keputusan di lembaga syariah itu mengajarkan, ini saya belok sedikit Bu ya, tentang ke sekolah itu, maka sebaiknya orang tua santri itu tidak memberikan langsung ke pihak gurunya secara langsung, tetapi dikumpulkan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang bagi-bagi. Nah, itu jalan keluarnya, dikasih belok. Nah, sama dengan itu Ibu. Atau seandainya pimpinan bilang, dan ini yang paling banyak saya lihat, misalnya petugas AC atau petugas listrik segala macam, biasa kita lihat kodong bekerja sambil tanya-tanya, berapa gaji tak? Dia bilang sekian Pak. Oh iya. Tapi karena kita merasa kasihan, setengah mati kerjaan ini kodong, maka kita kasih sebagai tip atau fee begitu. Maka sebaiknya dia kasih tahu. Tapi biasanya bos-bos tahu gitu, bos enggak apa bos, mulai alami. Maka kalau dia bilang begitu ya, maka insyaallah tidak. Maka ibu harus lebih supaya lebih berhati-hati, ya, kasih tahu, dia bilang saya dikasih ini, padahal kan SOP-nya ini memang pekerjaan saya yang sampai di sini, tapi ini orang kasih. Kalau bosnya bilang ambil mie, ya diambil saja, diambil. Iya. Tapi biasanya ada bos bilang, alemai, ayo salah, itu yang ditakutkan biasa di. Maka sekarang kita buat pertanyaan untuk diri kita, mana yang lebih menenangkan? Kalau dia ada alarm sebenarnya yang dipasang oleh Allah di dalam hati setiap orang beriman. Kalau dia berdetak bahwa ini tidak benar, itu berarti tidak benar itu. Ya, Rasulullah sebut bahwa al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak. Kalau dia mau dilakukan atau sudah dilakukan, dia membuat gejolak di dalam
di dalam hati. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan ibu, hati-hati. Ya. Ada jalan keluarnya seperti itu. Dia minta izin. Ya. Sekalipun ulama yang lebih ekstrim mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis tadi, Nabi justru menolak. Tapi saya mendapatkan keterangan kalau pimpinannya mengiyakan, maka itu diambil dan berdoa saja, mudah-mudahan pimpinannya tidak butuh. Ya, tidak butuh. Kalau anak kecil ambil saja. Begitu Bu, kira-kira Bu nanti jadi. Waalaikumsalam. Iya Pak. Lanjut dari pertanyaan tadi yang barusan ini, bagaimana hukumnya yang menerima serangan pajak perasaan? Oh itu Pak. Satu. Iya. Yang kedua sudah dijelaskan, sudah dijelaskan dari minggu lalu. Yang tadi bahwa Nabi Adam memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Iya. Tapi apa hikmahnya sehingga dulu di surga? Kenapa langsung tidak langsung di bumi? Kemudian waktu Nabi Adam dan Hawa menikah, siapa yang nikahkan? Siapa jadi saksi? Dan apakah Nabi Adam juga seperti kita menikah harus membaca 2 kalimat syahadat? Oh ya? Seperti kita sekarang ini. Kemudian selanjutnya, minggu lalu Pak Ustaz menyinggung soal perilaku anak di masjid. Nah, di sini dan mungkin semua masjid pasti ada anak-anak yang tidur, ada anak-anak yang lari. Kemudian metode penanganannya juga bermacam-macam. Iya. Ada yang membiarkan, ada yang menegur secara baik-baik, mengajari, ada juga yang memarahi, membentak, dan semua metode yang sudah ditentukan sama-sama gagal. Artinya tetap saja anak-anak ini ribut, tetap saja berlari. Bahkan pernah di masjid ini metodenya adalah anak-anak ini diselang-seling di antara orang tua. Itu pun juga gagal karena saat orang semua sudah takbir, mereka mundur. Pertanyaannya sebetulnya metode apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak ini tetap ada di masjid dan juga tidak ribut? Terima kasih. Baik, saya ke ujungnya paling saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anak-anak, pendidikan kita alhamdulillah semakin bagus dan sering diceramahkan. Hendaknya itu ramah kepada anak-anak. Yang kedua, kita ini sangat membutuhkan memang generasi ke depan. Dan sejarah mencatat bahwa anak-anak yang sering ke masjid sekalipun dia nakal, itu kalau dia besar senakal apapun itu selalu ingat masjid. Maka diharapkan seperti itu. Yang ketiga, bahwa kalau yang namanya mendidik itu kan beda dengan mengajar. Mendidik membutuhkan kesabaran. Istilah Pak Kiai di Jawa itu, kalau mendidik anak jangan tergesa-gesa. Jangan begitu, kamu juga dulu begitu. Pelan-pelan. Nah sekarang apa yang Bapak lakukan di sini sama dengan yang kami lakukan. Sampai-sampai ada orang tua mengatakan, ini tiap hari mau dikasih tahu. Memang begitu Pak, memang begitu. Setiap hari mau dikasih tahu. Dan metode yang Bapak lakukan telah kami lakukan juga, tapi tetap tiap hari kita sampaikan. Tapi nampaknya di masjid kami itu sedikit berhasil. Sudah dicoba semuanya.
dikasih di sela-sela di orang-orang tua, ya, dengan harapan supaya ini anak-anak segan sama orang tua. Ternyata betul seperti Bapak, dia lari atau dia goyang-goyang di samping kita, atau dia pergi just membuat saf jadi kosong. Akhirnya dibuat yang lain, buat dia jadi sholat sendiri, sholat duluan. Itu juga agak sulit. Akhirnya yang kita lakukan semuanya bekerja, terutama yang seksi pengamanan. Nah, kami tugaskan 2 orang di masjid itu, kami sampaikan pilihannya 2, satu di antara 2. Kamu masbuk, jadi anak-anak jangan sampai dia tidak berada dalam keadaan tenang dulu baru kau sholat, berarti dia masbuk. Atau biarkan itu anak-anak dijaga dulu, nanti dia sholat setelah selesai orang sholat. Jadi anak-anak diharapkan sudah tenang. Nanti resikonya dia sholat berjamaahnya setelah jamaah selesai, dan itu biasa dilakukan di Masjidil Haram. Itu polisi-polisi Pak banyak yang tidak sholat itu karena dia menjaga, maka itu boleh. Tetapi 2 metode ini dipakai oleh masyarakat jemaah masjid. 2 orang ditugaskan, kadang-kadang dia menunda sholatnya, kadang-kadang dia, tapi lebih sering dia masbuk saja, yang penting dijaga. Nah, kalau saya memang selalu sengaja terlambat datang karena anak-anak itu main-main di masjid, dan kita tidak larang karena kesepakatan, dan ini sangat baik bahwa anak-anak itu cuma dilarang main kalau sholat. Di luar waktu sholat dia mau main lempar-lempar sendal sampai dia capek, tidak ada masalah. Nah, tapi ya begitulah anak-anak, sudah dikasih tahu kalau qomat orang masuk sholat, tapi ya begitulah. Nah, jadi saya sengaja memang kalau dari rumah itu sengaja terlambat, nanti qomat baru saya datang. Jadi saya biasa anak-anak kan ketua pejabat qomat baru kau masih dulu cerita kayak apa saja. Tapi begitulah tiap hari, anak-anak biasa bapak-bapak ketawa-ketawa, anak-anak Ustaz, ya boleh buat. Jadi sabar-sabar memang membina anak-anak, ya, dengan harapan itu mudah-mudahan dia selalu ingat ke masjid, terus dia main daripada diusir jangan main di sini, akhirnya pergi di internet atau di mana segala macam, justru berbahaya. Tinggal bagaimana kita ada saat tertentu kasih kumpul itu anak-anak, baru dikasih tahu, diarahkan segala macam. Sabar-sabar Pak, itu akan selalu terjadi tiap hari, bahkan setiap waktu sholat. Jadi biar saja. Jadi tinggal kita pilih. Mungkin nanti 2 orang bertugas jaga itu anak-anak, sedikit-sedikit datet telinganya, jangan sampai dipukul. Ada itu kebetulan yang tinggal di masjid dekat rumah itu orang NTT, saya pernah kasih kode, nak pukul betul ki, masuk ke saya kandato begini sedikit, keras Pak. Anak-anak, untung yang anak yang dia pukul anak-anak ustaz juga, jadi udah terlalu ini kan anak-anak ustaz kalau ini pukul. Nah itu jadi seperti itu Pak. Ini saya bilang anaknya ustaz itu bukan berarti bahwa supaya mempertegas bahwa jangan dibilang kalau anak-anak ustaz pastian ini di rumah dilihat tenang-tenang, tapi kalau di luar gede lambar lagi. Nah itu jadi yang perlu sabar-sabar. Kita mundur ke Nabi Adam diciptakan memang di dalam surga dan ditempatkan di dalam surga, padahal Allah mempersiapkannya untuk tinggal di muka bumi. Kenapa tidak langsung di bumi? Kenapa ditaruh di surga? Salah satu hikmah yang pernah saya baca adalah supaya kita ini manusia yang lahir di bumi itu selalu bercita-cita langit. Jadi manusia yang punya cita-cita langit, tapi tidak bersikap seperti langit. Kita manusia bumi, ya, harus bersifat seperti tanah, seperti bumi, tapi cita-cita kita cita-cita langit yang sampai ke dalam surga. Dan supaya kita selalu rindu kepada kampung halaman kita, yang efeknya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai ke menyampaikan kita ke surga. Tentang syahadat dalam akad nikah itu cuma ada di Indonesia. Akad nikah dimulai dengan syahadat itu cuma ada di Indonesia. Akad nikah itu Pak singkat saja. Yang sunnahnya dimulai dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Kemudian membaca 3
tiga ayat itu, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu khutbatul hajah, lalu dinikahkan orang, lalu dinikahkan. Ya, saya nikahkan Anda dengan fulana binti fulan dengan mahar begini dan begitu. Kalau dia mengucapkan satu kalimat singkat, saya terima nikahnya fulana, selesai, sah pernikahan. Nah, cuma memang masalah kita di Indonesia, yang bilang sah bukan saksi. Duluan itu penonton bilang sah, padahal yang harus bilang sah adalah saksi, karena dia yang diminta tanda tangannya di situ. Nah, itu yang bikin kacau biasa. Tapi tidak apa-apa, ini karena kita sudah tua. Saya pernah tanya beberapa orang tua, Pak Imam, kenapa panjang sekali doanya sebelum dia menikah? Teman dia orang KUA, dia bilang, Ustaz, supaya dia betul-betul konsentrasi, dia menganggap bahwa betul-betul pernikahan ini sesuatu yang sakral, maka banyaklah doa disampaikan, termasuk wasiat-wasiatnya. Itu. Tapi syahadat itu tidak ada hubungannya, cuma orang Indonesia saja. Makanya selalu diingatkan bahwa syahadat itu cuma diucapkan 3 kali. Ketika masuk Islam, orang masuk Islam, kemudian disunnah, termasuk disunnah disuruh syahadat dengan menikah. Tetapi akad nikah tidak ada hubungannya dengan syahadat. Ya, tapi itu adalah hasil kesepakatan Pak Kiai kita, supaya diajari dia pelan-pelan, karena didapati masih banyak saudara-saudara kita itu tidak tahu mengaji, banyak yang tidak tahu mengaji, makanya disuruh syahadat. Dan ternyata disuruh syahadat sampai ustadz pun tegang Pak. Kalau yang namanya mau akad nikah pasti kayak orang mau ujian, karena dikasih begitu. Iya Pak. Yang terakhir adalah siapa yang menikahkan Nabi Adam, Allah sendiri langsung perintah, kau sentuh istrimu, makanya dia jadi istrimu. Tapi bagaimana akadnya? Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan saya nikahi Anda dengan begini. Tidak ada, Pak. Allah, tidak ada hadis yang sahih tentang itu. Ya, yang ada sering disebut bahwa katanya, dan ini menjadi dalil bahwa orang kalau mau menikah syahadat, karena katanya, dan itu hadisnya tidak jelas, bahwa ketika akan menikahi Hawa, Nabi Adam melihat ke atas ternyata ada tulisan Allah dan Muhammad. Dan jelas katanya Allah mengatakan, sebutlah nama Muhammad sebagai syarat engkau menikahi Adam. Itu jadi dilihat. Makanya kenapa di banyak masjid, ini juga termasuk masjid kita, inilah ditulis Allah dan Muhammad. Yang ini 1 bulan terakhir terjadi polemik bahwa posisi ini kurang bagus. Harusnya posisi tulisan Allah itu agak tinggi ke atas, kemudian Muhammad agak rendah. Itu pun istilahnya cuma pengamatan terakhir. Kembali ke masalah nikah itu ya seperti itu Pak. Ya Allah. Sekira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya selalu ingat kalimat tadi Pak. Cukup dengan berjalan, tak perlu berlari, sebab hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memasukkan perasaan qanaah dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadi modal untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.